Petugas KPK memperlihatkan barang bukti berupa uang tunai saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ketua PN Depok, Iwayan Eka Mariarta, dan wakilnya, Bambang Setiawan, sebagai tersangka setelah keduanya terjaring operasi tangkap tangan pada 5 Februari 2026. Selain dua hakim tersebut, KPK juga mengamankan 5 orang lain, yakni Jurusita PN Depok Yohansyah Marwanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnado Yulrisman, Head Corporate Legal Berliana Trikusuma, serta 2 pegawai perusahaan berinisial ADN dan GUN. Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena menyeret pimpinan lembaga peradilan dalam kasus dugaan suap sengketa lahan. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dan langsung menahan mereka selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Kasus ini diduga melibatkan praktik suap dan gratifikasi dalam pengurusan perkara. Bahkan salah satu tersangka disebut menerima aliran dana miliaran rupiah. KPK menegaskan akan menelusuri seluruh aliran uang dan pihak-pihak yang terlibat, sementara publik menanti pengungkapan lebih lanjut atas kasus yang kembali mengguncang kepercayaan terhadap institusi peradilan. Dimiliki oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah PT KD. Dalam sengketa dengan masyarakat, yaitu sengketanya itu lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Ya. Putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi dengan keputusan menguatkan pada putusan pertama di PN Depok. Jadi sengketa ini kemudian tanah seluas 6.500 itu menjadi haknya PT KD. Jadi tingkat pertama, kemudian banding dan juga sudah kasasi. Selanjutnya pada Januari 2025, berdasarkan putusan tersebut, PT KD mengajukan permohonan kepada PN Depok untuk melaksanakan pengosongan lahan atau eksekusi, ya, seperti itu. Namun hingga Februari 2025, eksekusi tersebut belum dilaksanakan. PT KD kemudian beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Depok karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan oleh PT KD. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa jalur itu kan di Tapos itu berdekatan dengan atau masuk di wilayah puncak, sehingga tentu selain memiliki nilai ekonomis, lahan itu dan bisa digunakan untuk membangun, tentunya dimanfaatkan oleh PT KD ya, untuk pembangunan atau untuk bisnis. Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud pada Februari 2025. Jadi masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu berupa peninjauan kembali yang dilakukan oleh masyarakat. Atas kondisi tersebut, dalam perkembangannya Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri ya atau PN Depok dan Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok meminta Saudara YOH selaku Jurusita di PN Depok bertindak sebagai satu pintu. Jadi di dalam beberapa percakapan ya antara Ketua PN dan Wakil Ketua PN itu meminta Saudara YOH ini menjadi ujung tombaknya gitu, menjadi pintunya, jadi satu pintu urusan itu melalui YOH, maksudnya seperti itu, yang menjembatani kebutuhan PT KD dengan PN Depok. Jadi kalau PT KD ini ingin berurusan dengan PN Depok, ya pintunya ada di YOH ini, seperti itu. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PT KD melalui Saudara BER selaku Head Corporate Legal PT KD dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut. Nah, di sini kan ada keinginan bersama ya, bertemunya dua keinginan bersama. Satu, PT KD ini menginginkan supaya secepatnya dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena lahan seluas 6.500 ya, meter persegi ini akan segera digunakan, akan segera dibangun untuk kepentingan bisnisnya tentunya.
di satu pihak, ya, di pihak PTKD ini. Kemudian di pihak PN, nah tadi secara diam-diam ada kesepakatan di antara jurusitanya, kemudian saudara YLH ini, kemudian Pak WKPN dengan KPN-nya ada permintaan di situ. Jadi bertemulah. Nah, tentunya di pertemuan tersebut ada harga yang harus dibayar. Ya. Jadi sebesar 1 miliar. Bahwa kemudian YLH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang dari beberapa tempat berbeda. Nanti kita punya gambar-gambarnya bisa kita saksikan bersama. Saudara EKA selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok diamankan, kemudian Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, Saudara YOK selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD, Saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD, Saudara ADN selaku Pegawai PTKD, dan Saudara Gun selaku Pegawai PTKD. Selain itu, tim KPK juga mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari Saudara YLH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbedanya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung kan, uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat barangnya. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK ya, bahwa Saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK, untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini. Dan kali ini diketahui bahwa dari Saudara BPG ini juga ada aliran atau penukaran senilai 2,5 miliar. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan. Seperti ini, sehingga kami menduga ini adalah bentuk gratifikasi. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri atau PN Depok, KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah melalui pemeriksaan, kemudian dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan ekspos pada tingkat pimpinan, dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang, yaitu Saudara EK selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kemudian Saudara YLH selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD, dan Saudari BR selaku Head Corporate Legal PTKD. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bagaimana ketentuan? Barang bukti ini senilai 850 juta rupiah yang diamankan saat BR bertemu dengan GOA di salah satu arena golf dalam penyerahan uang yang dicairkan dari pencairan fiktif PT SKBP Consulting Solution di salah satu bank di wilayah Depok dan Cibinong. Dan tas ini juga yang digunakan untuk penyerahan dari uang